Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Eka Yuni Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks negosiasi pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk menyiapkan dan juga memimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Siap, Kak. Hormat, Kak. Kak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bu Eka akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Aditya Nafal. Ada, Bu. Oke. Apreli. Dandi. Endah Sulis. Yumna. Ini sepertinya ada dua teman kalian yang tidak hadir. Apakah terlambat atau kenapa? Oh, Novi sakit. Kemudian Sonia kenapa? Sakit. Baik, kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga diangkat penyakitnya, semoga lekas sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Begitu ya? Oke. Anak-anak, sudahkah kalian mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Apa yang sudah kalian persiapkan? Buku. Sudah siap semangatnya? Sudah. Baik. Anak-anak, pada hari ini kita masih akan belajar dengan materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks negosiasi. Ya. Nanti Bu Eka tanya ya, siapa yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya. Tapi kali ini kita akan belajar dengan elemen berbicara dan mempresentasikan. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah menyusun teks negosiasi sesuai dengan struktur yang ada ya. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran PJBL dan metode diskusi, siswa dapat menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam dialog secara runtut, kreatif dengan menggunakan metode yang tepat. Kalian saat ini sudah berkelompok, sudah dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah sudah menentukan kelompok sesuai bakat dan minatnya. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, pembelajaran hari ini kalian diminta untuk selain menyusun, karena di pertemuan selanjutnya sebelumnya itu kalian sudah menyusun, sekarang kalian mempraktikkan lalu nanti mempresentasikan di depan. Ya, mempraktikkan contoh bernegosiasi, di mana kegiatan negosiasi itu sudah erat sekali kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Negosiasi apa sih yang paling sering kalian lakukan? Negosiasi dengan siapa? Penjual, kemudian dengan orang tua, kemudian guru. Biasanya kalau negosiasi dengan guru itu terkait apa? Tugas, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalian sudah sering mempraktekkan negosiasi, tetapi karena belum tahu ilmunya, mungkin
oh ternyata kegiatan tawar-menawar yang saya lakukan selama ini itu termasuk negosiasi. Hanya saja mungkin strukturnya yang kurang lengkap, begitu ya? Baik, masih ingatkah kalian tentang pengertian teks negosiasi? Yang masih ingat, silahkan tunjuk tangan. Ya, Galang, silahkan. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi merupakan jenis teks yang berisi proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, tepuk tangan untuk Galang. Ya. Jadi teks negosiasi tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan. Berarti di dalam teks negosiasi sebelum ada kesepakatan berarti ada apa? Ada perbedaan kepentingan antara siapa dengan siapa? Baik, kalau contohnya itu adalah negosiasi jual beli, maka yang berbeda kepentingannya adalah penjual dan pembeli. Kalau contohnya adalah kalian bernegosiasi dengan Bapak Ibu guru, maka yang perbedaan kepentingannya antara siswa dan juga Bapak atau Ibu guru. Paham ya? Jadi tujuan utama dari teks negosiasi itu adalah mencapai kesepakatan. Dengan cara apa? Musyawarah? Dengan cara apa lagi? Melakukan tawar-menawar. Baik. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang langkah-langkah menulis teks negosiasi? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Iya, siapa? Saya. Natia, ya, silahkan. 1. Menentukan tema. 2. Ya. Menentukan pihak yang terlibat. 3. Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. 4. Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. 5. Menyusun kerangka teks. 6. Mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. 8. Mempublikasikan. Baik, luar biasa sekali Natia. Tepuk tangan. Luar biasa ingatan kalian, dan di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah berhasil menulis teks laporan hasil teks negosiasi. Ya, teks negosiasi yang sudah kalian hasilkan sudah Bu Eka koreksi dan hasilnya luar biasa. Hari ini kita tinggal mempraktikkan saja anak-anak, gitu ya. Tapi sebelum kalian mempraktikkan ada ulasan materi. Ada materi bagaimana sih caranya membuat atau mempraktekkan negosiasi itu bagaimana, kemudian mempresentasikannya bagaimana. Seperti itu ya. Anak-anak kalian sudah berkelompok sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Silahkan kalian buka HP kalian. Silahkan kalian buka HP. Bu Eka akan share link terkait dengan materi. Ya. Sudah? Sudah ya? Silahkan tiap kelompok melakukan pendalaman materi secara mandiri. Nanti apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan angkat tangan untuk menanyakannya. Kemudian untuk kelompok visual, ini ada materi tersendiri. Nah, kelompok visual. Silakan dibaca bersama, kemudian dipahami. Anak-anak, kalian sudah membaca materi yang sudah saya share link di grup kalian ya. Apakah ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke. Kalau begitu, Bu Eka sekarang yang bertanya, apakah benar-benar kalian sudah mendalami materi yang sudah saya share tadi ya? Ada berapa langkah menulis teks negosiasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Silva.
Ada 8 langkah menulis teks negosiasi. Oke, ada 8 langkah dalam menulis teks negosiasi. Baik. Ada yang bisa menyebutkan nggak langkah-langkahnya? Ya, Bu. Ya, Dendi, silahkan. 1. Menentukan tema. Menentukan tema. Kemudian 2. Menentukan pihak yang terlihat. menentukan pihak yang terlibat. Ya. Kemudian 3. Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. betul? 4. Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Ya. 5. Menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks. Selanjutnya Mengembangkan kerangka teks menjadi utuh. mengembangkan kerangka teks menjadi utuh. Lalu Merevisi kembali hasil tulisan. baik, luar biasa. Yang ke-8 Yang ke-8 mempublikasikan. mempublikasikan. Tepuk tangan untuk Dandi. Baik. Kemudian sebutkan langkah-langkah bermain peran. Karena kita kan pembelajaran hari ini kita akan bermain peran, bernegosiasi. Nah, kemudian dipresentasikan. Ada yang bisa? Oke, Yumna, silahkan. 1. Mendeskripsikan skenario. Iya. 2. Mempelajari karakter peran. 3. Menentukan pemeran. 4. Menata panggung dan peralatan. Betul. 5. Melakukan latihan. Yes. 6. Melakukan pemeranan. 7. Diskusi dan evaluasi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, dari jawaban-jawaban yang sudah kalian paparkan tadi menggambarkan bahwa kalian sudah melakukan pendalaman materi secara baik ya. Saatnya kita akan berdiskusi, kalian setiap kelompok melakukan diskusi untuk menentukan tema, kemudian menentukan peran dan lain sebagainya itu tadi ya. Untuk kalian bermain peran atau mempraktekkan kegiatan negosiasi. Anak-anak, sebelum kalian akan praktek negosiasi, Bu Eka punya contoh ya, contoh teks negosiasi yang sudah dipraktekkan oleh kelas lain. Tugas kalian adalah setelah melihat tayangan teks negosiasi tersebut, kalian memberikan komentar ya. Kira-kira kurang apa, kurang bagaimana begitu ya? Paham ya? Oke. Nah, di situ ditentukan perannya, ya. Ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor, nah, ada yang jadi penjual dan lain sebagainya. Baik, dari contoh negosiasi yang dilakukan oleh teman kalian di kelas lain, walaupun videonya cukup singkat, tapi sudah jelas ya, adakah perbedaan kepentingan di dalamnya? Ada. Kemudian adakah kesepakatan? Ada. Kemudian juga sudah ada perannya masing-masing ya. Baik. Anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, adakah yang mau memberikan komentar terhadap video tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Enda. Videonya sebenarnya sudah bagus, di situ menggambarkan negosiasi, ada kesepakatan, ada peran masing-masing. Namun video ini mungkin bisa dibuat lebih variatif, kita bisa negosiasi dengan penjual handphonenya langsung dan tidak dibuat seperti dengan teman-teman itu terlihat kayak drama, Bu. Harusnya bisa dengan orang lain gitu atau masyarakat tuh lebih bagus, Bu. Lebih alami Iya, gitu lebih ya. alami maksudnya. Oke, terima kasih Enda. Mungkin ada komentar yang lain?
Tadi jual beli apa sih? Handphone. HP. Dari harga awalnya berapa dinego menjadi berapa? 300.000, kemudian dinego menjadi 250 dan kesepakatan akhirnya jadi berapa? 250. Dari permintaan dari penjual dengan harga 300.000 kemudian ditawar oleh pembeli, berarti 250 itu tadi berarti kan ada perbedaan kepentingan di situ ya. Ada perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli, tetapi dengan proses negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan. Maka di dalam video tersebut sudah memenuhi tujuan dari negosiasi. Di mana tujuan negosiasi tersebut apa? Tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama. Luar biasa. Lalu dari segi strukturnya bagaimana? Sudah lengkap kah? Sudah lengkap atau belum? Dari segi struktur teks negosiasi apa saja? Ada 5 ya. 1 orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Ya, luar biasa. Anak-anak, sebelum kalian berdiskusi untuk mempraktekkan negosiasi, Bu Eka ada LKPD yang nantinya akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok untuk memandu kalian ini harus ngapain saja sih ya, harus apa saja yang harus kalian kerjakan gitu ya. Baik, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Silahkan kalian pedomani, dipahami masing-masing perintah dari LKPD tersebut, lalu kalian diskusikan dengan teman Anda. Yang pertama adalah menentukan tema. Kalian menentukan tema terlebih dahulu, tema yang akan kalian angkat untuk mempraktekkan negosiasi. Apakah itu nanti jual beli, ataukah nanti negosiasi bersama Bapak Ibu guru, atau dengan yang lain. Silahkan kalian tentukan temanya, tentukan perannya, tentukan kepentingannya apa, lalu persetujuannya nantinya bagaimana, dan lain sebagainya. Mengerti? Mengerti. Selamat berdiskusi kelompok. Bagaimana anak-anak, sudah menentukan tema? Sudah menentukan siapa kira-kira yang memerankan sebagai penjual, pembeli, atau yang lain? Sudah. Sudah siapkah kalian untuk memulai mempraktikannya? Sudah. Anak-anak, kalian boleh mempraktekkan baik di luar kelas ataupun di dalam kelas. Nanti dalam satu kelompok ada yang bagian kameramen, ada sebagai penjual atau pembeli, dan lain sebagainya ya. Silakan Bu Eka beri waktu 10 menit, cukup ya? 10 menit cukup untuk pengambilan video, lalu kalian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Jam 15. Gimana puasanya kurang? Besok kan hari Minggu, gimana kalau kita jalan-jalan? Gimana kalau ke Bojonegoro aja? Jangan kan itu, kita kan masih anak-anak, belum punya SIM, takutnya ketangkap polisi. Ya udah, kemana ini enaknya? Gimana kalau kita nyeblak di Sembung? Ya nggak apa-apa. Kamu gimana Om? Ya boleh. Boleh juga aku, ayo. Oke, setuju ya? Ya. Ya betul. Ini kesak di Hiroshima. Halo.
Bagaimana anak-anak, sudah selesaikah kalian dalam praktek bernegosiasi dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, luar biasa. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Tadi Bu Eka mendengarkan cukup menarik dan tema yang diangkat juga lumayan variatif begitu ya, luar biasa untuk kalian semua. Anak-anak, sebelum kalian praktek bernegosiasi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang nantinya akan masuk penilaian ya. Yang pertama itu adalah teks negosiasi yang kalian telah susun. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian bermain peran dalam memerankan negosiasi, dan juga nanti ada penilaian untuk presentasi. Jadi ada beberapa rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya sudah saya share di grup WA kalian ya. Di situ ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi, yaitu yang pertama, teks negosiasi kalian harus memenuhi struktur, di mana ada 5 struktur dalam teks negosiasi. Kemudian adanya ketepatan penulisan ejaan, itu juga penting ya, diperhatikan penulisan hurufnya, huruf kapital, kapan memakai huruf kapital, dan tanda bacanya juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada keruntutan isi teks. Nah, kalian juga harus memperhatikan runtut atau tidak teks negosiasi yang sudah kalian susun. Setelah itu ada ketepatan aspek, di mana ketepatan aspek bahasa ini juga mempengaruhi dalam penilaian, seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kalian nantinya untuk berpresentasi, mempresentasikan dari hasil memerankan negosiasi atau bermain peran negosiasi. Yang pertama, karena kita kan bermain peran, otomatis ekspresi itu juga harus diperhatikan, dimana kalau menjadi penjual itu ekspresinya bagaimana. Kemudian kalau misalkan barang dagangannya itu ditawar dengan harga yang tidak sewajarnya, itu kan berarti kan nanti ada ekspresi, reaksi dari penjual dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan hanya ekspresinya datar-datar saja seperti itu, karena ingat kita sedang akan bermain peran, begitu ya, akan bermain peran mempraktekkan negosiasi. Selain itu ada gerakan tubuh. Nah, gerak tubuh dan penghayatan. Kalau kalian berperan sebagai penjual ya kalian harus totalitas, dalam arti kalian harus memerankan jadi penjual itu bagaimana, harus totalitas. Baik itu kostum ya kan, baik itu mungkin cara berbicara, kemudian cara meyakinkan pembeli bahwa barang dagangan kalian ini kualitasnya bagus, harganya paling murah dan lain sebagainya. Kalian harus menjiwai peran yang kalian mainkan. Selanjutnya adalah dialog dan pengaturan suara, dimana kalau misalkan kita sedang berdialog dengan orang, tetapi lawan bicara kita suaranya terlalu kecil, nah itu kan juga nanti akan mengganggu proses dialog ya, sehingga ternyata suara, volume suara itu juga menentukan keberhasilan dalam berdialog. Kalau berdialognya ini berhasil, maka itu juga bisa menggiring kepada kesepakatan. Dan tujuan dari teks negosiasi, ingat apa itu? Mencapai kesepakatan. Sehingga kalian yang harus kalian perhatikan adalah apapun yang berkaitan dengan yang nantinya menggiring ke kesepakatan itu harus kalian lakukan, baik itu kostum, properti, ekspresi, kemudian volume suara, intonasi, itu juga penting untuk diperhatikan, dan itu nanti masuk dalam penilaian ya anak-anak. Jadi kalian sebelum mempraktikkan bernegosiasi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu. Bagaimana? Paham? Oke. Anak-anak, bagaimana, sudahkah kalian selesai dalam mempraktekkan negosiasi bersama kelompok kalian?
Sudah. Kendalanya apa? Kira-kira kendalanya apa? Mudah tertawa. Berarti masih kepancing ya. Kemudian kameranya kenapa? Oh, kurang mumpuni ya mungkin ya kameranya. Kemudian sejauh ini hanya itu? Oke. Silahkan kalian tadi sudah ngambil video. Silahkan kalian masih dalam formasi berdiskusi kelompok dengan kelompok. Kalian edit video kalian semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin boleh kalian menggunakan aplikasi-aplikasi untuk edit video, baik itu Canva, baik itu Capcut dan lain sebagainya ya. Mengerti? Mengerti. Bagaimana Ezi, mengerti? Oke. Silakan Bu Eka beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan. Bagaimana anak-anak? Sudahkah video kalian sudah jadi atau belum? Sudah. Sudah proses editing? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Saya tunjuk atau inisiatif sendiri yang mau presentasi? Inisiatif sendiri? Bagaimana? Ya, mau. Kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Auditori. Oke, kelompok auditori. Tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya. Kelompok auditori akan mempresentasikan negosiasi yang sudah diperankan ya. Yep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menampilkan sebuah video yang telah kami buat mengenai negosiasi. Ini aja biar kalian tambah semangat. Gimana kalau kita kesempatan dulu aja? Ya, aku setuju karena aku sudah terima. Rencana mau kemana? Ini udah ada yang punya referensi belum? Katanya ada waktu terkenal loh di sekitar sini namanya kafe seperti dari muda. Oh, kafe itu aku juga pernah dengar kafe itu. Berarti katanya makanannya kurang enak dan harganya juga mahal-mahal. Tapi view-nya bagus sih buat foto-foto. Bagaimana kalau kita harganya tidak besar, kita yang murah dan namanya juga yakin kalau kesana kan nggak bosan. Ayo kita kesana aja, kan warung langganan kita udah pasti enak dan murah. Dan juga pasti ada pemandangan dari pegunungan dan sawah. Gimana yang lain setuju? Setuju. Kita berangkat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Baik, sebelum kelompok auditori kembali ke tempat duduknya, silahkan kelompok kinestetik atau kelompok visual mau memberikan masukan atau komentar terkait dari penampilan dari kelompok auditori. Silahkan. Ya, silahkan Galang. Kalau pendapat saya, ekspresinya masih kurang gitu. Ya. Seperti yang baju pikas itu. Ekspresinya enggak enak. Oke. Kurang banyak. Ekspresinya kurang maksimal, kurang menjiwai begitu maksudnya. Oke, bagaimana bisa diterima sebagai perbaikan? Bisa, baik. Terus kelompok selanjutnya? Ya, silakan. Menurut saya strukturnya juga sudah bagus. Ya. Tapi kameranya itu kurang stabil. Oke. Kalau kita nonton tidak nyaman. Oke, baik. Goyang-goyang. Dari segi struktur sudah lengkap? Sudah. Yang dikomentari dari kelompok kinestetik adalah kameranya ya. Kameranya kurang stabil sehingga secara visual itu mengganggu begitu ya. Ketika mengganggu penonton begitu. Bagaimana bisa diterima?
Bisa diterima ya masukan untuk kedepannya ketika kalian bermain peran lagi, berarti tidak hanya struktur yang perlu diperhatikan, tidak hanya ekspresi yang perlu diperhatikan, tetapi properti atau peralatan juga harus mumpuni ya, seperti itu ya, harus benar-benar diperhatikan, entah itu kamera, entah itu apa dan lain sebagainya ya, begitu. Bagaimana kelompok auditori? Ya, kami dari kelompok auditori mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran. Semoga bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, silahkan kembali. Baik anak-anak, kalian semua tadi sudah mempresentasikan hasil dari bermain peran negosiasi. Kalian semua luar biasa. Kelompok auditori sebagai pembuka, kemudian kelompok kinestetik dan juga kelompok visual sudah menayangkan hasil dari video kalian masing-masing ya, luar biasa, dan juga sudah saling dikomentari. Hal terpenting di sini adalah ketika kita mau dan mampu menerima kritik dan saran dari orang lain, itu adalah hal yang luar biasa ya. Ketika kita sudah berusaha maksimal, ternyata di mata orang lain masih belum maksimal, kita diberikan kritik, saran, itu kemudian kita bisa menerima dengan lapang dada, itu suatu hal yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Semoga kedepannya kritik dan saran yang sudah diberikan teman-teman kalian itu bisa lebih memotivasi kalian lagi untuk menampilkan yang terbaik, begitu ya. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian mengenai teks negosiasi, menulis negosiasi, menulis teks negosiasi, dan juga memerankan teks negosiasi. Tadi sudah ada pemaparan materi, kemudian ada kalian sudah praktik. Sekarang Bu Eka akan membagikan soal post-test yang nantinya bisa dikerjakan secara individu, begitu ya? Oke, silahkan. Dikerjakan secara individu ya, post-testnya. Baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan? Oke, semoga hasilnya memuaskan. Ya. Baik. Post-testnya sudah kalian kerjakan dengan baik. Sekarang waktunya apa ya? Waktunya refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana perasaan kalian, terus kesan dan pesannya apa untuk pembelajaran hari ini. Adakah yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Ya, Ezi, silahkan. Senang karena oke, tepuk tangan untuk Enzi ya. Enzi merasa senang karena melalui pembelajaran teks negosiasi Enzi akhirnya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika Enzi mau bernegosiasi lebih memperhatikan strukturnya lagi. Oke, baik, luar biasa Enzi. Ada yang lain? Oke, silakan Udin. Pada pembelajaran kali ini seru sekali. Metode pembelajarannya ada bermacam-macam. Kita mempraktikkan teks negosiasi dengan bermain peran. Ada kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Kita juga jadi tahu bagaimana bermain peran dalam
mempraktekkan negosiasi. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk Udin. Ya, Udin merasa senang karena apa? Karena dalam pembelajaran kali ini kita sudah menerapkan kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Selain itu, Udin tadi juga mengatakan bahwa dengan pembelajaran hari ini, Udin mengetahui ada beberapa teknik yang harus dikuasai dalam bermain peran. Kemudian ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, ya kan? Ternyata tidak hanya ekspresi, tidak hanya suara, tetapi tadi masukan dari kelompok kinestetik juga ternyata kita ketika bermain peran dan itu harus didokumentasikan dan akan dipublikasikan, kita harus benar-benar memperhatikan alat, ya kan? Kemudian mungkin properti, kostum dan lain sebagainya sebagai alat-alat pendukung keberhasilan dalam bermain peran. Baik, begitu anak-anak, luar biasa refleksi hari ini membuat kita lebih bersemangat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian ya, dan juga semoga hasil dari post-testnya luar biasa, seluar biasa kalian hari ini. Semangatnya, kemudian tadi presentasinya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik anak-anak, cukup untuk pembelajaran hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu dengan pembelajaran teks prosedur ya. Tolong dipelajari ya sebelum kita bertemu di hari Rabu. Sebelumnya kalian harus belajar, dan Bu Eka mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kemudian mendampingi kalian dalam belajar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.